Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Darul Quranul Karim, izinkan saya di waktu subuh ini untuk melanjutkan tentang apa yang saya sampaikan tadi malam saat sholat tarawih, yaitu tentang ashabun nar, para penghuni neraka, dengan berbagai aktivitasnya yang menyebabkan seseorang terjerumus dan mendapatkan siksa api neraka. Semalam sudah saya tunjukkan 3 dalil yang menggambarkan kondisi dan perbuatan para penghuni neraka atau ashabun nar, yaitu Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 27. Juga masih surat Yunus ayat 52 dan surat Hud surat yang ke-11 ayat 107. Berikutnya Bapak Ibu, dalil yang keempat tentang ashabun nar terdapat di dalam surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayatnya 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'ajjab fa'ajjabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid ulaika alladziina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya, jika engkau heran, tentu yang lebih mengherankan adalah perkataan mereka. Bila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan dalam ciptaan yang baru? Mereka itulah yang mengingkari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang dibelenggu lehernya. Mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan terjadinya dialog ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang-orang kafir untuk segera masuk ke dalam agama yang benar atau jalan yang lurus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru mengatakan bahkan keheranan, terutama dengan peristiwa kematian atau kembalinya kepada Allah di hari kiamat, bahkan neraka. Mereka tidak meyakininya, mereka meragukannya, dan justru mereka juga menantangnya. Jadi di hadapan Nabi, mereka mengingkarinya. Siapa itu Abu Jahal? Siapa itu Abu Lahab? Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan masih banyak lagi pejabat-pejabat negara ketika itu yang tertawa ketika Nabi menyampaikan kebenaran tentang kematian, tentang surga, dan juga tentang neraka. Tetapi karena Nabi seorang Rasul hanya membawakan risalah, tidak memaksakan, Nabi pun hanya mengatakan ayat tentang
kematian seperti ini. Ayat tentang masuknya orang ke dalam neraka yang di dalamnya kekal. Ketika mereka menolak, mengingkarinya, Nabi pun hanya menyampaikan saja. Dalam riwayat lain, ayatnya cukup panjang, tapi ada satu kalimat yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Nabi hanya berkata kepada mereka yang mengingkari kebenaran dari Allah dengan kalimat inti yang sangat pendek. Apa kata Nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dengan kalimat tis'ata asyara. Tis'ata asyara, Bapak Ibu, ini yang sering disebut, walaupun jarang orang mendengar, dengan nama misteri 19. Tis'ata asyara. Ada apa dengan angka 19? Saya pernah menemukan di dalam kumpulan hadis-hadis salafi, ternyata yang dimaksud misteri 19 adalah orang yang ketika masuk neraka nanti, yang tadi disebutkan lehernya dibelenggu, itu ternyata digambarkan di dalam kumpulan hadis-hadis salafi dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 19. Dan yang memegang rantai jumlah malaikatnya juga 19. Jadi tiap orang yang masuk neraka itu dikawal, dibelenggu oleh malaikat sejumlah 19 dengan rantai yang panjangnya 19. Wallahu a'lam, apakah 19 meter atau 19 hasta tidak penting. Yang terpenting adalah betapa mengerikan seseorang yang di akhirat besok, khususnya ketika masuk neraka, sebegitu dibelenggunya. Di dunia tidak akan pernah seperti itu. Katakan orang yang paling jahat masuk penjara, paling hanya digiring 1-2 polisi, tidak 19. Padahal kita tahu Bapak Ibu, malaikat yang bertugas menjaga neraka adalah malaikat Malik. Kalau tiap orang yang masuk neraka dibelenggu, bahkan dikawal 19 malaikat, betapa banyak jumlahnya malaikat Malik. Atau bisa juga diartikan malaikat Malik adalah nama petugasnya, nama jabatannya, sementara pasukan malaikat yang berjaga-jaga, yang bertugas di neraka jumlahnya banyak, dan tiap orang 19 malaikat. Bapak Ibu, tidak bisa dibayangkan akan lepas dari siksaan ini, tidak mungkin. Di dunia kita dijaga 1 polisi saja nyerah, apalagi di akhirat, di neraka 19 malaikat. Maka jangan berpikir akan bisa lepas dari neraka kalau memang sudah menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Ini ancaman dari Allah. Tapi Nabi hanya mengingatkan dengan kalimat tis'ata asyara, misteri 19. Dari sisi lain Bapak Ibu, kita juga bisa belajar dengan matematikanya Allah, dengan kalimat atau rumus 19. Bapak Ibu, angka 19 adalah gabungan 2 bilangan satuan, satuan terkecil dan satuan terbesar. Satuan terkecil adalah 1. Tidak ada bilangan yang lebih kecil daripada 1. 0 memang dikatakan bilangan, tapi menunjukkan ketidakadaan, inexist. Apalagi minus, kita tidak membahas. Angka yang menggambarkan adanya ada atau keadaannya adalah 1, eksis. 9 adalah angka satuan terbesar. Tidak ada bilangan satuan yang lebih besar daripada 9. Bagaimana dengan 10? 10 bukan angka terbesar. 10 adalah gabungan bilangan satuan terkecil dan bilangan 0. Itu tidak menunjukkan nilai terbesar dari suatu bilangan. Yang terbesar adalah 9. Apa artinya bagi Allah? Allahu wal awalu wal akhiru. Allah maha awal dan maha akhir. Allah yang menjadi penyebab keawalan kehidupan di dunia dan di akhirat.
Allah yang maha akhir dari segalanya, yang tidak akan pernah berakhir ketika semuanya berakhir. Itulah sifat Allah dari misteri angka 19. Lebih dari itu Bapak Ibu, kalau kita membaca Quran, kita pasti tahu berapa jumlah surat di dalam Al-Quran. 114. Dari 114 surat, kira-kira menurut panjenengan Bapak Ibu, surat apa yang disebut induknya Al-Quran? Al-Fatihah. Al-Fatihah, ayat kuncinya, pembukaannya pada kalimat yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membaca basmalah, maka tidak sah Fatihahnya. Termasuk ketika sholat, tidak sah tanpa membaca bismillah. Jadi harus membaca, walaupun dengan 3 cara. Dikeraskan boleh, dilirihkan boleh, dalam hati juga boleh. Jadi ketika imam tidak terdengar oleh makmum bismillahnya, tidak perlu curiga Bapak Ibu, mungkin membacanya lirih, bisa juga dalam hati. Hanya imam yang tahu apakah membaca atau tidak. Nah, bismillah Bapak Ibu, kalau kita hitung jumlah hurufnya, ternyata hurufnya 19. Silakan dihitung sendiri. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, itu dijumlah 19. Inilah misteri Quran, matematikanya Allah. Bapak Ibu, angka 9 saya masih penasaran. Kalau kita coba mengalihkan dengan bilangan berapapun, kemudian hasilnya digabungkan, jumlahnya 9. Kita coba. 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 18, 1 dan 8 kalau digabung 9. 3 kali 9 berapa? 27. 2 sama 7 kalau digabung berapa? 9. 4 kali 9 berapa? 36. 3 sama 6 kalau digabung berapa? 9. 5 kali 9 berapa? 45. 4 sama 6 digabung jadi berapa? 9. 6 kali 9 berapa? 63. 6 sama 3, 9. 7 kali 9 berapa? 72. 7 sama 2, 9. 8 kali 9 berapa? 72. 9 kali 9 berapa? 81. Hasilnya tetap 9. Dan 9 Bapak Ibu menggambarkan sebuah nilai kebahagiaan, nilai kesuksesan, nilai kebenaran. Maka sesungguhnya nilai tertinggi bagi manusia adalah 9. Tidak ada nilai 10, tidak ada nilai 100, tidak ada nilai 1000, dan seterusnya. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Walaupun sekarang banyak kebenaran-kebenaran baru yang namanya kebenaran perspektif, kebenaran cara pandang. Dari cara pandang apa orang membenarkan dirinya sendiri. Ini yang berlaku sekarang adalah kebenaran perspektif. Jadi manusia mencari kebenaran menurut dirinya sendiri. Contoh, banyak orang berpendapat pemilu tahun ini adalah pemilu yang terbaik. Tentu yang berpendapat adalah orang-orang yang biasa berbuat jahat. Karena perspektifnya memandang sesuatu yang buruk menjadi kebiasaan, jadilah yang terbaik. Beda dengan orang yang mengatakan bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu terburuk. Ini tentu yang mengatakan adalah orang yang biasanya berbuat baik. Maka ketika melihat kemungkaran, ini adalah pemilu yang terburuk. Itulah Bapak Ibu yang disebut dengan kebenaran perspektif, akal-akalan orang. Kita lepas dari itu Bapak Ibu, kembalilah kepada jalan yang benar, kebenaran mutlak, kebenaran Allah yang Allah tuliskan di dalam firman-firman-Nya, termasuk ayat
Ini yang menggambarkan betapa kepastian adanya kekuatan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk meyakini misteri kematian, misteri neraka dan sebagainya lewat berbagai sinyal termasuk matematikanya Allah. Jadi dengan ayat-ayat ini Nabi mencoba menggambarkan dan mengatakan kepada orang-orang kafir, inilah yang namanya kematian. Cuma memang dasarnya orang kafir Bapak Ibu tentu tidak akan percaya. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Disampaikan atau tidak, mereka tetap tidak akan percaya. Maka tugas kita hanyalah menyampaikan, tidak boleh memaksa, nanti Allah yang memaksanya. Saya tunjukkan lagi Bapak Ibu, satu lagi yang ada di dalam surat An-Nahl. Surat yang ke-16 ayatnya 29. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu jahanam, kamu abadi di dalamnya, tempat terakhir yang terburuk bagi orang yang sombong. Bapak Ibu pernah ke Gunung Bromo nggih? Nggih. Itu kalau mau lihat gunung kan harus turun lewat pasir-pasir. Ada yang naik kuda, ada yang naik jeep. Saya pernah mencoba jalan kaki Bapak Ibu, bahkan lari ternyata butuh waktu 1 jam. Yaitu gambaran dunia betapa suasana neraka seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambaran dunia tentu berbeda ya, karena Allah menciptakan hari akhir, alam gaib berbeda dengan aslinya. Kalaupun ada gambaran-gambaran itu hanya untuk memudahkan di dalam pembelajaran agar paham saja, tapi sesungguhnya beda. Jadi kalau digambarkan neraka seperti ini, besok lebih dahsyat lagi. Digambarkan surga nikmatnya seperti ini, besok lebih nikmat lagi. Nah, Gunung Bromo Bapak Ibu itu gambaran seperti orang masuk neraka. Dari atas lewat pinggiran turun. Nah, nanti pusatnya itu yang neraka jahanam. Gambarnya seperti itu. Mengerikan sekali. Nah, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang sombong, orang yang merasa dirinya paling tinggi ketika di dunia dengan berbagai kekuasaan dan kekuatannya Allah jatuhkan besok di lembah jahanam serendah-rendahnya, sedalam-dalamnya. Jadi kalau Bapak ingin naik ke Gunung Bromo, lihat ke kawahnya, itulah tempat yang serendah-rendahnya. Ini gambaran mudah saja bagaimana neraka jahanam yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Nah, orang yang sombong ini Bapak Ibu banyak sekali kriterianya. Kalau pengen mudah menghindarinya Bapak Ibu, anggap saja kita tidak boleh merasa lebih pandai, lebih tinggi, lebih kuat daripada orang lain. Paling aman kita merasa lebih rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya? Kalau rendah diri namanya minder. Rendah hati, tawadu, menuju kepada takwa. Merendahkan diri, beda lagi Bapak Ibu. Kata Imam Ghazali, merendahkan diri bagian dari kesombongan. Hanya pura-pura saja merendahkan, ning jane pengen dialem. Monggo Bapak Ibu mampir nggen gubuk kula. Tenane gubuk po? Pasan mampir tenang jebul umay tingkat. Walah umay tingkat ngomongnya gubuk. Nah itu juga orang yang sombong Bapak Ibu. Umay tingkat nggak ada ngomong mampir nggonku ngene gubuk kula. Nah, kata-kata seperti ini Bapak Ibu janjane pengen dialem, tapi dengan cara merendahkan diri. Ini juga bagian kesombongan menurut Imam Ghazali. Ajeng temputi Pak Bangsal ya tak antar nang gerobak kula, andi gerobak ke jebul Avanza. Pengen dialem mobil anyar ning ngomongnya gerobak. Nah ini juga mboten angsal Bapak Ibu. Kalau memang rendah diri ya udah rendah diri aja, nggak perlu direndahkan dengan tujuan ingin dialem.
Yang terbaik adalah rendah hati, itu namanya tawadu. Tawadu menuju kepada takwa, sedangkan merendahkan diri bagian dari kesombongan menuju ke dalam api neraka, khususnya ashabun nar. Saya tegaskan lagi Bapak Ibu, kalau ashabun nar adalah penghuni neraka yang abadi, tidak akan keluar. Yang keluar nanti setelah mendekam di neraka dalam waktu beberapa saat itu ashabul a'raf. Ini juga bukan harapan kita. Kita tetap berharap menjadi ashabul jannah, penghuni surga yang abadi. Amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu, ini sudah hari yang ke-19 kita beribadah, khususnya puasa. Insya Allah masih ada 11 hari lagi, paling cepat 10 hari kalau dihitung dengan quick count. Kita coba laksanakan satu amalan yang sangat sulit, namanya i'tikaf. Fokus khusus kepada Allah. Kalau kemarin bolehlah urusan dunia, bolehlah urusan keluarga, besok kita coba khusus untuk Allah. Siapa tahu ada perubahan menjadi lebih baik, perubahan takdir yang mungkin kita masuk neraka, tapi Allah mengubah masuk surga. Bahkan Allah mengubah menjadi penghuni surga yang abadi. Amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la